bangsa Aceh siap berperang melawan penjajahan kolonial Jawa yang datang dari seberang lautan untuk menjajah kami dan merampas hak-hak kemerdekaan kami atas tanah kami sendiri. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenang pernyataan Aceh Sumatera Merdeka 4 Desember 1976. Aceh Sumatera Desember 1976. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada bangsa-bangsa di dunia, kami bangsa Aceh Sumatera telah melaksanakan hak-hak kami untuk menentukan nasib sendiri dan melaksanakan tugas kami untuk melindungi hak suci kami atas tanah pusaka peninggalan nenek moyang kami. Dengan ini menyatakan diri kami dan negeri kami bebas dan merdeka dari penguasaan penjajahan rejim asing Jawa di Jakarta. Tanah air kami Aceh Sumatera telah menjadi satu negara yang bebas, merdeka, dan berdaulat selama dunia terkembang. Belanda adalah penjajah asing yang pertama datang mencoba menjajah kami ketika ia menyatakan perang kepada negara Aceh yang merdeka dan berdaulat pada 26 Maret 1873 dan melakukan serangan atas kami pada hari itu juga. Pada 26 Maret 1873 dengan dibantu oleh serdadu-serdadu sewaan Jawa. Apa kesudahannya serangan Belanda itu sudah tertulis pada halaman muka surat kabar di seluruh dunia. Surat kabar London Times menulis pada 22 April 1873, suatu kejadian yang sangat menarik hati sudah diberitakan terjadi di Kepulauan Hindia Timur. Satu kekuatan besar dari tentara bangsa Eropa sudah dikalahkan dan dipukul mundur oleh tentara anak negeri, tentara negara Aceh. Bangsa Aceh sudah mendapatkan kemenangan yang menentukan. Musuh mereka bukan saja sudah kalah, tapi dipaksa melarikan diri. Surat kabar Amerika, The New York Times, pada 6 Mei 1873 menulis, peperangan yang berkubang darah sudah terjadi di Aceh. Kerajaan yang memerintah Sumatera Utara, tentara Belanda sudah menyerang negara itu dan kini sudah mengetahui kesudahannya. Serangan Belanda telah dibalas dengan penyembelihan besar-besaran atas Belanda. Jenderal Belanda sudah dibunuh dan tentaranya melarikan diri dengan kacau balau. Menurut kelihatan, sungguh-sungguh tentara Belanda sudah dihancur leburkan. Kejadian ini telah menarik perhatian seluruh dunia kepada kerajaan Aceh yang merdeka dan berdaulat lagi kuat itu. Presiden Amerika Serikat Ulysses S. Grant sengaja mengeluarkan satu pernyataan yang luar biasa, menyatakan negaranya mengambil sikap netral yang adil, yang tidak memihak kepada Belanda atau Aceh. Dan ia meminta agar negara-negara lain bersikap sama sebab ia takut perang ini bisa meluas. Pada hari 25 Desember, hari Natal 1873, Belanda menyerang Aceh lagi untuk kali yang kedua dengan tentara yang lebih banyak lagi, yang terdiri dari Belanda dan Jawa. Dan dengan ini mulailah apa yang dinamakan oleh majalah Amerika Harper's Magazine sebagai perang 100 tahun abad ini. Satu perang penjajahan yang paling berlumur darah dan paling lama dalam sejarah manusia, di mana setengah dari bangsa kami sudah memberikan korban jiwa untuk mempertahankan kemerdekaan kami. Perang kemerdekaan ini sudah diteruskan sampai pecah Perang Dunia Kedua. 8 orang nenek dari yang menandatangani pernyataan ini sudah gugur sebagai syuhada
dalam mempertahankan kemerdekaan kami ini. Semuanya sebagai wali negara dengan panglima tertinggi yang silih berganti dari negara Islam Aceh Sumatera. Tetapi sesudah Perang Dunia Kedua, ketika Hindia Belanda katanya sudah dihapuskan, tanah air kami Aceh Sumatera tidaklah dikembalikan kepada kami. Sebenarnya Hindia Belanda belum pernah dihapuskan, sebab sesuatu kerajaan tidaklah dihapuskan kalau kesatuan wilayahnya masih tetap dipelihara sebagai halnya dengan Hindia Belanda. Hanya namanya saja yang ditukar dari Hindia Belanda menjadi Indonesia Jawa. Sekarang bangsa Belanda telah digantikan oleh bangsa Jawa sebagai penjajah. Bangsa Jawa itu adalah suatu bangsa asing dan bangsa seberang lautan kepada kami bangsa Aceh Sumatera. Kami tidak mempunyai hubungan secara politik, budaya, ekonomi, dan geografi bumi dengan mereka itu. Kalau hasil dari penaklukan dan penjajahan Belanda dipelihara bulan, kemudian dihadiahkan kepada bangsa Jawa. Sebagaimana yang terjadi, maka tidak boleh tidak akan berdiri satu kerajaan penjajahan Jawa di atas tempat penjajahan Belanda. Tetapi penjajahan itu baik dilakukan oleh orang Belanda, Eropa yang berkulit putih, atau oleh orang Jawa, Asia yang berkulit sawo matang, tidaklah dapat diterima oleh bangsa Aceh Sumatera. Penyerahan kedaulatan yang tidak sah, ilegal yang telah dilakukan oleh penjajahan lama Belanda kepada penjajah baru Jawa adalah satu penipuan dan kejahatan politik yang paling menyolok mata yang pernah dilakukan dalam abad ini. Si penjajah Belanda kabarnya konon sudah menyerahkan kedaulatan atas tanah air kita Aceh Sumatera kepada satu bangsa baru yang bernama Indonesia. Tetapi Indonesia adalah kebohongan, penipuan, dan propaganda topeng untuk menutupi kolonialisme bangsa Jawa. Sejak mulai dunia terkembang, tidak pernah ada orang, apalagi bangsa yang bernama demikian. Di bagian dunia kita ini, tidak ada bangsa yang bernama demikian di Kepulauan Melayu ini. Menurut istilah ilmu bangsa etnologi, ilmu bahasa psikologi, ilmu asal budaya kultural antropologi, ilmu masyarakat sosiologi, atau paham ilmiah yang lain, Indonesia hanya merek baru dalam bahasa yang paling asing, yang tidak ada hubungan apa-apa dengan bahasa kita, sejarah kita, kebudayaan kita, atau kepentingan kita. Indonesia hanya merek baru, nama pura-pura. Nama pura-pura baru yang dianggap oleh Belanda untuk menggantikan nama Hindia Belanda dalam usaha mempersatukan administrasi dan tanah rampasannya di dunia Melayu yang amat luas ini. Sepanjang Jawa pun tahu dapat menggunakan nama ini untuk membenarkan mereka menjajah negeri orang di seberang lautan. Jika penjajahan Belanda adalah salah, maka penjajahan Jawa yang mutlak didasarkan atas penjajahan Jawa itu tidaklah menjadi benar. Dasar yang paling pokok dari hukum internasional mengatakan ex injuria just non oritur. Hak tidak dapat berasal dari yang bukan hak. Kebenaran tidak dapat berasal dari kesalahan. Perbuatan ilegal tidak dapat berasal dari ilegal. Meskipun demikian, bangsa Jawa tetap mencoba menyambung penjajahan Belanda atas kita, walaupun Belanda sendiri dan penjajah-penjajah barat lainnya sudah mundur, sebab seluruh dunia mengecam penjajahan. Dalam masa 30 tahun belakangan ini, kami bangsa Aceh Sumatera sudah mempersaksikan betapa negeri dan tanah air kami telah diperas habis-habisan oleh si penjajah Jawa laknatillah. Mereka sudah mencuri harta kekayaan kami. Mereka sudah merusakkan pencaharian kami. Mereka sudah mengacau pendidikan anak-anak kami. Mereka sudah mengasingkan pemimpin kami. Mereka sudah mengikat bangsa kami dengan rantai kezaliman, kekejaman, kemiskinan, dan tidak peduli masa hidup bangsa kami pukul rata-rata 34 tahun dan makin sehari makin berkurang. Bandingkan dengan ukuran dunia yang 70 tahun dan makin sehari makin bertambah. Sedangkan Aceh Sumatera mengeluarkan hasil setiap tahun bagi si penjajah Indonesia Jawa 15 miliar dolar Amerika yang semuanya dipergunakan
untuk kemakmuran Pulau Jawa dan bangsa Jawa. Kami, bangsa Aceh Sumatera, tidaklah mempunyai perkara apa-apa dengan bangsa Jawa kalau mereka tetap tinggal di negeri mereka sendiri dan tidak datang menjajah kami dan berlagak sebagai tuan dalam rumah kami. Mulai saat ini, kami mau menjadi tuan rumah kami sendiri. Hanya demikian hidup ini ada artinya. Kami mau membuat hukum dan undang-undang kami sendiri yang sebagaimana kami pandang baik menjadi penjamin kebebasan dan kemerdekaan kami sendiri, yang mana kami lebih dari sanggup menjadi sederajat dengan semua bangsa-bangsa di dunia. Sebagaimana nenek moyang kami selalu demikian, dengan pendek menjadi berdaulat atas persada tanah air kampung kami sendiri. Perjuangan kemerdekaan kami penuh keadilan. Kami tidak menghendaki tanah bangsa lain, bukan sebagai bangsa Jawa yang merampas tanah kami. Tanah kami telah dikaruniai Allah dengan kekayaan dan kemakmuran. Kami berniat memberi bantuan untuk kesejahteraan manusia. Kami mengharapkan pengakuan dari anggota masyarakat bangsa-bangsa yang baik. Kami mengulurkan persahabatan kepada semua bangsa dan negara dari keempat penjuru bumi. Atas nama bangsa Aceh Sumatera yang berdaulat, Tengku Hasan Muhammad Ditiro, Ketua Angkatan Aceh Sumatera Merdeka dan Wali Negara Aceh Sumatera 4 Desember 1976. Ini hanya untuk mengingat bahwa pernyataan Aceh Sumatera Merdeka ini masih melekat dalam darah dan daging bangsa Aceh. Maka untuk itu, selepas Kongres Mualimin Ban Sigom Aceh, maka kami mengambil sikap yang bahwa Aceh Sumatera merdeka, wajib merdeka di atas tanah sendiri. Bangsa Aceh wajib memerintah atas bangsanya sendiri dan haram menerima perintah atas bangsa yang datang dari seberang lautan, yaitu bangsa Jawa yang dinamakan Indonesia atau NKRI pada saat ini. Maka untuk itu, kami atas nama bangsa Aceh siap berperang melawan penjajahan kolonial Jawa yang datang dari seberang lautan untuk menjajah kami dan merampas hak-hak kemerdekaan kami atas tanah kami sendiri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.